Gas, tetap protokol kesehatan ya, masker, hand sanitizer, jaga jarak. Dan pagi hari ini gue sudah tempat kerja yang memang lokasinya pinggir jalan gitu. Jadi memang agak sedikit berisik, mohon maaf ya. Dan pagi ini memang lain dari biasanya karena ada dua kegiatan yang harus gue jalani. Pertama harus tetap ngantor, yang kedua ada undangan yang harus gue hadiri. Untuk ngantor kali ini gue sudah izin sama bos bahwa cuma setengah hari aja, dan selebihnya gue akan berangkat memenuhi undangan ke daerah Cikampek untuk menjadi host di acara talkshow. Oke, gue buka aja kali ya maskernya. Mbak, gue sengaja nggak cukuran dah, biarin aja. Segini aja kali ya, biar agak jelas ngomongnya. Nah, jadi nanti gue akan menuju ke sebuah radio swasta di sana memenuhi undangan. Dan berbicara soal talkshow, memang gue udah lama banget ya vakum dari dunia broadcast, terus dunia entertainment lah ya. Karena kondisi gue yang tidak memungkinkan. Pertama ya usia sudah semakin menua, kemudian yang kedua karena kondisi kesehatan juga. Kemarin kan gue sempat kena sakit ya yang lama gitu, sehingga suara juga hilang. Nah, tapi gue juga gak enak hati karena yang undang ini temen gue sendiri gitu. Gue sebenarnya deg-degan banget nih karena sudah lama vakum kan dari dunia broadcast, mungkin ada sekitar 3 tahunan. Jadi takutnya salah ngomong ataupun tidak lancar dalam berkomunikasi gitu. Apalagi ini berhadapan dengan narasumber gitu kan ya. Tapi gue harus tetap optimis bahwa gue bisa, insya Allah gitu kan ya, atas ridho Allah ya pastinya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita lihat saja guys, bagaimana sih sepak terjang gue kali ini. Apakah masih mampu untuk membawakan sebuah acara di sebuah radio? Tetap ikuti di vlog ini. Bye. Nah guys, kita ada di sini saat ini memenuhi undangan dari yang punya tempat. Ya, kita ada di Lazio FM. Oke. Dan gue kali ini akan memandu acara talkshow tentang percepatan vaksin di Kabupaten Karawang. Ya, doain semoga lancar. 94,1 Lazuar FM, hits musiknya mencrang suaranya. Sok go bye. Nah, Sobat Lazuar masih di acara Lazuar Dangdut siang hari ini bersama saya Freddy Alam. Dan seperti yang kita janjikan tadi, kita akan sedikit NSTS. Apa itu NSTS? Yang ngobrol santai tapi serius, bener gak Pak? Seriusan. Betul. Kalau terlalu serius kan juga bisa bikin stres ya Pak ya. Akhirnya dampaknya pastinya imunnya ngedrop nanti, akan lebih gampang sekali terkena penyakit ya. Baik, memanfaatkan waktu yang ada sampai dengan jam 3 sore nanti, di mana Sobat Lazuar bisa ikutan melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar sentra vaksinasi BPBD Jabar di Kabupaten Karawang. Nah, melalui layanan WhatsApp kami yang sudah dipersiapkan, yaitu di 0831282940 ya. Dan siang hari ini kebetulan sudah pada hadir semuanya dan sudah standby di studio Lazuar FM. Yang pertama sekali narasumber kita ini semuanya pria dan ganteng. Ada Bapak Dani Saputra. Selamat siang Pak. Siang Mas. Iya, apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kayaknya kurang dekat Pak mic-nya. Alhamdulillah. Nah, suaranya ngalahin saya nih Pak. Ya. Baik, yang kedua juga ada Pak Andri Setiawan. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Waduh, semangat sekali saya hari ini walaupun panas ya Pak ya di Karawang ya. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga ada Pak Kemal. Ini sepertinya yang paling muda ya Pak. Insya Allah Bang. Benar Pak, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa menjaga kesehatan kita. Apalagi kita juga masih dalam suasana perang untuk melawan pengaruh buruk dari virus COVID-19 ini ya Pak ya. Baik, tema kita siang hari ini adalah seputar sentra vaksinasi BPBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang. Sobat Lazuar, selain daripada kita selalu mengutamakan prokes, protokol kesehatan, kebijakan pemerintah juga banyak saat ini dilakukan. Di antaranya adalah ya ini adalah vaksinasi, pemberian vaksin ya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia pastinya. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah BPBD ini sebagai badan kebencanaan kan Pak ya, betul ya? Ya betul. Saat ini menyelenggarakan sentra vaksinasi. Nah,
Bisa nggak Pak sedikit cerita gitu bagaimana BPBD ini ikut berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi ini Pak? Apa nggak, silahkan mau jawab. Oke, pertama-tama terjadinya tiap vaksinasi nih, Jawa Barat itu kan termasuk untuk vaksinasi itu minim ya dibanding provinsi-provinsi yang lain. Bahkan kita di bawah Jakarta dan Jawa Timur. Nah, karena kita bertugas atau berfungsi sebagai Badan Penanggulangan Bencana, nah pandemi ini termasuk jenis bencana juga, bencana non alam. Maka dengan melalui ada program pemerintah tentang vaksinasi, melalui BPBD kita berinisiasi untuk menggelar sentra vaksin agar penyerapan sentra vaksin bisa cepat, seperti yang ditargetkan minimal sampai Desember itu 70% kita sudah tervaksin. Tadinya kita mau menyelenggarakan di 27 kabupaten kota, tapi kita ambil dulu serapan vaksinnya yang terendah. Salah satunya yaitu di Kabupaten Karawang. Kita menyelenggarakan di 6 titik. Yang pertama di Kabupaten Bandung, kemudian yang kedua Kabupaten Bandung itu ada 2 tempat, ada di Telkom University, kemudian di Sijalak-Harupat, yang kedua di Cimahi, itu dilaksanakan di Teknopark, yang ketiga ada di Kabupaten Garut, itu di Pendopo, yang keempat di Bekasi, yaitu di Stadion Wibawa Mukti ya, Wibawa Mukti, maaf. Terus yang kelima itu ada di Kerawang, di Stadion Singapura Bangsa, dan yang berikutnya ada di Kabupaten Bogor, itu dibagi 10 titik. Ada jadi di kecamatan-kecamatan, betul. Yang ada di Kecamatan Parung, Kecamatan Bojonggede, ada Kecamatan kemudian di Binong Swet, terus kemudian ada di Pakansari, terus ada juga yang di Gunung Putri, Ciomas, Citerep. Nah itu dibagi 10 titik kalau di Bogor. Nah kalau di Kerawang terpusat kita di Stadion Singapura Bangsa. Target kita itu di vaksin pertama itu 28 hari dengan dosis maksimal target hariannya itu 2000 vaksin dikali 28 kita jadi 56.000. Untuk dosis pertama yang dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 21 Agustus. Dari 24 apa? 24 Juli berarti ya. Iya. Oh, berarti sekarang ini sedang berlangsung ya? Iya. 24 Juli sampai 21 Agustus, sorry. 21. Bagaimana dalam proses pemberian dari vaksinasi COVID-19 ini kepada calon penerima vaksin ini? Apakah dalam kondisi yang tidak boleh berpuasa kah atau seperti apa Pak kondisi kesehatannya ataupun dalam kondisi seperti apa tubuhnya? Yang pasti harus sarapan kalau tadi. Jadi memang nggak boleh puasa karena ketika kita dimasukin zat ke dalam tubuh itu memang kita harus siap badannya. Dan salah satu syarat memperkuat diri kan makan ya. Kenapa sarapan penting, makan siang penting gitu. Selebihnya sih mungkin karena di semua kegiatan vaksin itu ada tahapan screening tadi ya. Tahapan di mana si sasaran itu memang diuji kelayakannya. Dia bisa divaksin atau tidak bisa divaksin. Jadi sepertinya sih syarat-syarat lainnya sih ya umum ya, kecuali yang tadi memang sudah punya penyakit bawaan yang cukup akut gitu ya, kayak mungkin jantung atau kanker atau misalkan apa gitu, paru-paru gitu, gitu. Rata-rata sih yang seperti itu yang punya komorbid kuat pasti tidak disarankan disuntik corona gitu. Lalu Pak, kan sekarang dengar kabarnya ada kebijakan bahwa masuk mall itu harus nunjukin itu ya Pak, sertifikat sudah divaksin. Nah kalau bagi mereka ini yang punya keluhan penyakit bawaan seperti tadi, selamanya dong nggak bisa masuk mall Pak, bagaimana? Pertanyaan bagus sih, gimana ya Pak? Sebenarnya ada peraturan pemerintah bagi yang punya komorbid nggak bisa divaksin, itu bisa ke Dinkes atau Puskesmas melaporkan, nanti bisa divaksin model Moderna. Oh, kalau Moderna lebih aman Pak untuk penyakit bawaan gitu ya? Tapi harus di screening dulu. Makanya, nah itu harus keluar dulu surat keterangannya bahwa ia tidak bisa divaksin kalau bisa vaksin oleh AZ atau Sinovac gitu. Jadi segala sesuatu sekarang udah dipermudah sih, tinggal masyarakatnya ada inisiatif atau kesadaran yang tinggi gitu. Iya betul.
Sebenarnya kalau secara generalisasi ya Pak ya, kalau pemberian vaksin ini untuk mereka yang sehat ini, maksudnya tidak ada penyakit bawaan, itu aman nggak sih Pak? Insya Allah. Insya Allah Aman ya. Baik, selanjutnya ada juga yang bertanya dari Pak Firman, selamat siang menuju sore ya, dari Rengas Dengklok. Kebetulan saya katanya ini pekerja yang mendapat prioritas vaksin. Jangka waktu pemberian vaksin yang pertama dan kedua berjarak 2 minggu nih Pak nih. Kenapa anak saya jarak penyuntikannya hampir sebulan? Mohon pencerahannya. Ya, memang kalau kita mengikuti perkembangan vaksin ya, kan saya dulu pas awal-awal tahun divaksin itu jarak waktunya cuma 14 hari bahkan. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Sekarang berkembang 28 hari, lalu kemudian ada yang 1 bulan dan lain sebagainya. Memang itu kalau tadi berbicaranya konteksnya anak ya, mungkin memang usia anak sama usia dewasa mungkin beda jaraknya seperti itu. Yang jelas sih memang tergantung kesiapan yang bersangkutan, tergantung usia dan lain-lain. Jadi nggak masalah saya rasa kalau beda-beda. Tapi tadi sempat diutarakan juga bahwa anak usia di bawah 12 belum boleh. Betul. Baik, itu dijadikan catatan ya untuk Sobat Belajar ya. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Ahmad di Kampung Gandoang, Pangulak Selatan, Kota Baru. Ingin bertanya nih, apa manfaat vaksin untuk kesehatan? Yang pertama itu. Dan yang kedua, apa tidak ada pengaruh kesehatan bagi manula seperti saya? Waduh, manula ya. Terima kasih katanya. Karena usia ini sudah 50 tahun Pak. Iya. Kalau tadi mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab ya, apa manfaatnya imun kita semakin kuat untuk melawan virus corona, sehingga virus corona itu dampak ke tubuhnya tidak begitu parah gitu, jadi kita lebih kuat lah melawan virusnya. Nah, yang kedua terkait dampak atau efek samping atau dampak kesehatan, kembali ke medis mungkin itu jawabannya ya, semua orang mungkin beda-beda. Yang jelas sih mayoritas nggak ada dampak sama sekali ya, cuman pegal-pegal disuntik, ngantuk, bahkan lapar gitu ya. Umum banget kok dampaknya. Pusing sedikit kali ya Pak ya. Pusing sedikit atau capek ngantuk. Iya, malah enak ya. Karena ada yang jadi lapar kan. Nah, itu. Lapar terus. Kalau lapar bawaannya main makan terus. Ya. Lalu yang bertanya juga nih ada Laras di Cikampek, bagaimana tingkat keamanan vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini Pak? Tingkat keamanannya bagaimana katanya? Tingkat keamanan itu keamanan apa ya? Keamanan terhadap kesehatan atau efikasi atau apa mungkin ya? Mungkin terhadap tubuhnya mungkin. Terhadap tubuh ya. Aman sih, aman ya, kembali ke yang kita tadi bahas berulang-ulang, aman kok, sangat aman, semua vaksin aman pastinya. Karena kalau nggak aman nggak boleh dipakai gitu ya. Karena kan sebuah vaksin layak buat dipakai massal dan diproduksi massal itu ada ujinya kan oleh WHO, oleh peneliti-peneliti. Udah beberapa kali diuji kan. Betul, ada uji. Tinggal dari yang mau divaksinnya, peserta vaksinnya harus jujur. Nah, harus jujur, itu yang paling utama. Karena kebanyakan yang kena KP itu yang nggak jujur. Yes. Iya. Dan pada saat screening itu nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan, jawab punya penyakit komorbid atau apa. Nah itu diharapkan masyarakat itu pada saat screening itu jujur gitu. Jadi jangan saya ini bilang yang lain. Nah itu yang biasanya ada dampak itu dari situ. Apalagi kan munculnya berita-berita hoax selama ini kan, katanya akibat vaksin, selesai vaksin kok jadi begini, yang akhirnya menimbulkan persepsi di masyarakat, takut gitu. Nah, itu kan kalau yang namanya hoax itu kan nyari sisi negatif. Ya, sisi negatifnya yang dimunculkan. Bisa aja yang itu kejadian itu ada, tapi ya itu seperti tadi mungkin saja orang itu tidak jujur pada saat tidak membicarakan, tidak mengemukakan dengan benar apa atau emang lagi kondisinya tidak fit, drop. Iya. Ada lagi yang bertanya Pak, apa nih standar operating prosedur atau SOP yang harus diikuti penerima vaksin setelah divaksin? Setelah divaksin ya? Tidak boleh apa atau bagaimana? Gitu. Tidak ada sih. Sebetulnya kalau ngomongin SOP setelah divaksin umum ya, SOP umum. Jadi setelah dan sebelum sama SOP-nya, nggak boleh kendur 5M-nya, tetap harus pakai masker, terus nggak boleh berkerumun, tetap sama sih, menjauhi kerumunan segala macam gitu. Karena ada orang yang euforia setelah vaksin pertama, wah hai gitu kan, gue udah divaksin, tiba-tiba terpapar, karena mungkin dia lupa gitu. Jadi yang paling penting mungkin ini sih Kang, yang paling penting adalah jangan lupa bahwa setelah vaksin pertama itu ada vaksin kedua gitu. Itu belum selesai gitu.
Nah dalam jeda waktu itu ya tolong dioptimalkan untuk menjaga diri kita sebaik mungkin. Jadi sebenarnya masih bersambung ya, kalau belum tuntas itu kayaknya masih setengah gitu perjalanan Betul, ya Pak ya. betul. Kayak sinetron ya. Nanggung gitu ya. Betul. Baik, apakah vaksin COVID-19 ini akan melindungi kita dalam waktu jangka panjang Pak, atau cuman hanya sesaat saja atau gimana? Ya, insya Allah jangka panjang. Sejauh ini ada memang rumor yang beredar atau isu yang beredar kalau vaksin Sinovac itu 6 bulan katanya. 6 bulan. Setelah 6 bulan harus disuntik kembali. Cuman memang itu belum terbukti. Itu baru rumor. Betul, masih rumor sih. Berarti secara garis besar memang kalau sudah diberikan vaksin sebenarnya tidak ada efek ya Pak ya? Hanya tadi efek kelayangan aja kali ya, dan demam ringan seperti biasa ya Pak ya? Betul. Lalu ada juga yang memberikan pertanyaan via WhatsApp. Apakah setelah divaksin kita pasti kebal nih Pak terhadap COVID ini? Enggak. Tidak 100% ya, tapi minimal kalau yang sudah divaksin ketika dia terkena atau terpapar COVID, minimal dia nggak akan parah-parah. Betul. Nggak akan parah, Nggak parah banget gitu. nggak parah-parah banget, karena udah ada sebagian imunnya yang Betul. kebal gitu dengan vaksin. Lalu apakah benar nih Pak nih vaksinasi COVID ini merupakan langkah terbaik nih Pak untuk menghentikan pandemi COVID? Ya. Kalau langkah terbaik, saya rasa semua langkah dioptimalkan itu jalan terbaik. Karena nggak mungkin vaksin doang tapi tetap kerumun, tetap nggak pakai masker sih ya nggak jadi apa-apa juga. Tetap aja sama gitu ya. Betul. Baik, lalu ada lagi, apa masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin COVID-19 seperti antibody dependent enhancement atau ADE itu benar Pak? Iya. Apa? Ulangi lagi boleh? Sekali lagi boleh? Apa masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin COVID-19 seperti antibody dependent enhancement itu Enhancement. atau ADE itu benar? Iya betul. Kalau ADE betul ya antibody enhancement ya. Kalau AE-nya betul. Tapi kalau ADE sih enggak sih, karena ya itu kalau sebenarnya gampangnya gini, kita kalau mau melihat pernyataan benar atau salah kan terbukti dari hasilnya ya. Kalau misalkan ada beberapa orang, 1 dari sejuta orang yang memang kemudian menjadi sakit karena divaksin, pertanyaannya betul nggak itu karena vaksinnya atau karena tadi ketidakjujuran pada saat di screening seperti itu. Yang jelas so far 95% saya bisa bilang, bahkan 99% ya yang sudah divaksin sih sehat, nggak ada masalah, nggak ada penyakit yang timbul akibat divaksin itu nggak ada. Apalagi kalau tadi berbicara ADE sih nggak akan sefatal ADE sih. Namun ini di sisi lain Pak, ada yang bertanya bagaimana dengan kejadian alergi yang setelah vaksin mengalami kulit kemerahan, apa perlu terapi nih Pak? Nah itu mungkin kembali lagi ya kepada nih sama Pak Andri, itu tergantung individu masing-masing banget sih Pak. Apakah gara-gara divaksin atau emang sebelumnya pernah mengalami? Betul. Karena kan setiap orang itu pasti punya gini, semua substansi kalau masuk ke tubuh itu pasti ada efeknya gitu kan. Nah dia tergantung orang gitu, yang bersangkutan tiba-tiba alergi mungkin karena memang punya alergi atau mungkin ada penyakit kulit yang mungkin bawaan atau gimana gitu. Apakah perlu diterapi ya silahkan ke dokter kulit sih itu sih. Mungkin penyembuhannya, penyembuhan alergi dan lain-lain. Kalau setelah selesai vaksin nih Pak, apa yang harus dilakukan katanya nih? Setelah nyampe rumah, apakah nggak boleh mandi kah? Biasanya kalau orang habis suntik kan bawaannya katanya gitu. Takut meriang. Iya. Selama di rumah ada air harus mandi sih. Karena kan kalau peserta vaksin pasti bertemu banyak orang ya. Jadi justru wajib mandi, makan, hidup normal aja sih ya badannya. Yang penting setelah vaksin jangan lupa prokesnya tetap dijalankan. Sebenarnya banyak kali jenis vaksin ya Pak kan di Indonesia. Ya sebenarnya yang saat ini berlaku dan sedang dilakukan di Indonesia ini jenis vaksin apa saja sih Pak? Yang saya tahu ada 3 ya. Ada Sinovac itu yang paling umum, lalu AstraZeneca, lalu Moderna. Moderna ini baru-baru ini masuk. Pfizer beritanya sih sudah masuk jutaan dosis, tapi setahu saya sih belum diaplikasikan. Kecuali mungkin orang terbatas, kita nggak tahu gitu. Yang jelas sih ada yang sudah masuk dan diaplikasikan ada 3. Ada Corona, ada AstraZeneca sama Moderna. Nah, Pfizer katanya sih sudah masuk, tapi saya belum dengar diaplikasikan secara massal. Dan semuanya itu aman ya Pak ya? Insya Allah. Dan ini juga ada yang bertanya, tadi mungkin belum sempat menyimak ya Pak di awal. Kalau yang sedang hamil juga yang sedang menyusui, apa diperbolehkan untuk vaksin? Boleh, insya Allah boleh. Boleh, ya. Baik, terus ada lagi, ini waktu kita tinggal 3 menitan. Apakah vaksin yang hadir saat ini sudah dipastikan kehalalannya nih Pak nih? Iya. Karena mayoritas kita kan muslim ya Pak ya? Iya.
Gimana Pak Andri? Pak Dani? Insya Allah sih, Insya halal, Allah. amin. Mm-mm. Iya. Ada ya Pak ya, Iya. halal sertifikatnya. Karena kalau nggak halal nggak mungkin Betul. itu dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada juga nih satu pertanyaan yang agak unik. Saya pernah dengar katanya istilah vaksin gotong royong itu apa sih Pak? Oke, kalau vaksin gotong royong itu sebuah program sebetulnya yang diinisiasi oleh Bio Farma dan Kamar Dagang Indonesia atau KADI. Nah, vaksin gotong royong ini sebetulnya adalah vaksin yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, dan memang vaksin ini berbayar atau ada biayanya seperti itu. Tapi yang dibebankan bukan kitanya ya, tapi perusahaannya yang dibebankan. Karena banyak banget orang yang mikir kalau vaksin gotong royong itu yang dibebankan untuk bayar itu karyawannya, bukan, tapi perusahaannya, seperti itu. Jadi VGR atau vaksin berbayar adalah sebuah program vaksin berbayar yang diperuntukkan untuk dunia usaha atau perusahaan-perusahaan, pabrik dan lain-lain yang diinisiasi oleh Bio Farma dan Kamar Dagang Indonesia atau KADI. Seperti itu. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas ya Pak, cuma 1 jam. Ini ada pesan nggak ini yang terakhir untuk masyarakat Karawang nih Pak tentang program vaksin ini? Monggo Pak Andri, pada satu awal. Yang pasti pesannya kepada masyarakat Karawang khususnya dan umumnya ke masyarakat Jawa Barat, ayo kita bervaksin, karena vaksin itu menyehatkan, insya Allah. Terus dengan vaksin kita bisa mewujudkan herd immunity yang dicanangkan pemerintah itu 70%. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini virus corona ini bisa teratasi gitu. Betul. Baik, dari Pak Andi mungkin mau ditambah? Untuk warga Karawang yang sudah divaksin dosis pertama di Stadion Singapura Bangsa, jangan lupa waktunya tinggal 20. sampai 17 September. 2021. Jadi diingat lagi ya warga Karawang untuk segera melaksanakan vaksin kedua sesuai jadwalnya. Top. Dari Bapak? Sama, saya secara pelaksana sekali lagi masyarakat Karawang, yuk kita vaksin kedua. Meskipun vaksin pertama yang mungkin di luar kita tetap bisa layani, tapi mungkin di hari yang memang kita bisa layani gitu, karena tetap kita prioritaskan untuk masyarakat Karawang yang sudah vaksin pertama di Singapura Bangsa. Jangan takut vaksin, insya Allah sehat. Aman. Kita semakin banyak divaksin, semakin cepat dan semakin cepat pulih dari corona. Karena pasti capek pakai masker terus, capek nggak bisa ke Betul, mall ya kan, Harunap. capek nggak bisa ngopi gitu. Yuk kita vaksin. Baik, nah demikian untuk Sobat Lajuar untuk perbincangan kita sore hari ini di Lajuar Dangdut Siang. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir, dan mudah-mudahan sukses acaranya, lancar acaranya, sampai tuntas dan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, yaitu kita bebas dari COVID-19 ya Pak ya. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, nah itu dia tadi guys perjalanan aktivitasku hari ini selama 1 hari, ya lumayan melelahkan juga ya, dan sekarang sudah tiba ke rumah dan sudah ganti baju juga. Waktunya gue sekarang untuk istirahat. Terima kasih sudah pada ngikutin dan sudah pada nontonin. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe supaya channelku ini tetap berkembang. Terima kasih, sampai jumpa, bye.